Halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel. Dan kali ini saya akan membahas tentang fenomena saham big caps ya, yang mana belakangan ini ada diberitakan di media juga. Nanti kita bisa buka berita sama-sama. Sekedar buat barang bukti aja nantinya. Dan kenapa tentang saham big caps itu kayaknya mulai ada teori yang salah, di mana ternyata yang selama ini di SPM maupun di komunitas-komunitas selalu merekomendasikan saham blue chips dengan saham blue chips dengan big caps, atau lebih seringnya disebutnya sih big caps ya, karena rata-rata big caps itu juga blue chips, dengan alasan lebih aman dan historicalnya naik. Sedangkan beberapa big caps atau mayoritas big caps dalam 5 tahun terakhir justru harganya malah turun. Hal ini memunculkan pertanyaan, apakah sekarang investasi saham big caps justru jadi salah, atau malah membenarkan pendapat bahwa semua saham bisa digoreng karena semua pengelompokan saham adalah buatan orang, yang mana itu juga statement saya sebenarnya. Jadi intinya adalah berita tersebut sebenarnya tidak ada yang salah, cuman tentang big caps ini sendiri akan saya jelaskan. Jadi ini mungkin jadi video yang pendek, nggak tahu nanti bisa di atas 10 menit atau enggak, tapi di sini yang saya jelaskan adalah tentang big caps itu sendiri. Bagaimana menyikapinya, dan untuk semacam menengahi aja, jadi tentang teori saham big caps itu layak untuk investasi atau enggak. Karena seperti yang kita tahu, selama ini saham big caps itu jadi rekomendasi karena alasannya banyak. Ada yang bilang karena historical pergerakan harga, ada yang bilang kalau big caps fundamental juga bagus, atau dari sisi likuiditasnya juga. Yang jelas kalau yang saya dapat, mungkin data saya kurang, kalau no komen di bawah nanti silakan. Yang saya dapat selama ini komentar orang tentang saham-saham big caps adalah tentang historinya dalam jangka panjang naik. Saya nggak bisa bilang ngaco sih, karena memang kalau kita lihat seperti saham BCA atau BRI, ceritanya kalau chartnya tidak adjusted dalam kondisi sebelum stock split, itu BRI benar-benar naik. Juga ada Mandiri juga, lalu apalagi ya? Ya overall sih banyak yang rata-rata big capsnya tapi di perbankan doang. Tapi kalau bicara saham-saham yang big caps juga, non perbankan ancur. Dan ini adalah salah satu beritanya. Nah, ini ada dari CNBC Indonesia ya yang saya ambil. Saya nggak tahu di portal berita lain atau website berita lain ada atau enggak, karena kebetulan saya dapat notif di HP, kan namanya aplikasi CNBC, kalian mungkin kalau punya juga tahu. Ada berita tertentu, ada notifnya di atas gitu. Nah, saya sempat lihat dan saya tertarik. Karena buat saya kembali lagi, ini sepertinya akan melahirkan pendapat tentang saham big caps ternyata nggak semuanya layak investasi. Ya sah-sah aja sih, dan berita ini memang fakta karena memperlihatkan data dalam 5 tahun terakhir, tiga saham disebutkan, ASI, Wenfair, HMSP 5 tahun tekor, itu benar. Dengan kata lain, kalau kalian belinya 5 tahun lalu dan kena di harga tertingginya, sampai hari ini kalian mungkin cuma dapat cuan dari dividennya. Itu pun nggak tahu nutupin cut loss-nya, nutupin floating loss-nya atau enggak dari 5 tahun ini. Dan sisanya ada pendapat ya dari Head Research Mirai Sekuritas. Di sini dia ada tulis, ada stat yang bagus. Big cap perbankan masih naik. Yang terjadi adalah kenapa bank naik, ekonomi selalu butuh kredit sehingga membuat kredit growth positif. Jadi mungkin ini salah satu alasan kenapa big caps yang perbankan yang naik, yang lainnya enggak. Make sense banget untuk penjelasannya, dan sisanya kalian bisa baca sendiri berita ini kalau kalian mau cari tahu. Nah, ini saya ambil artikel dari website glints.com tentang market caps, di mana di sini saya akan perlihatkan tentang cara perhitungannya aja ya. Ini berdasarkan Investopedia juga sih. Jadi ya basically kita lihat Investopedia versi terjemahan. Kapitalisasi pasar dihitung dengan mengalihkan jumlah total outstanding share atau saham beredar dengan harga pasar saat ini dari satu lembar saham. So basically harga saham beredar di hari tersebut dikalikan dengan jumlah total saham beredar. Jadi market cap tiap hari bisa berubah. Model-model kayak PER dan PBV karena mengikuti harga saham setiap harinya. Ya intinya sih lot dikalikan dengan harga aja sih market cap itu. Nah, jadi dari artikel tadi, intinya market cap itu adalah harga saham di pasar dikalikan dengan jumlah saham beredar. Ya, lot kali harga sih sebenarnya. Cuman dalam hal ini lotnya bukan tentang lot yang kita punya, tapi lot saham yang beredar.
yang di market, yang dimiliki oleh semua, yang bisa dimiliki oleh publik, yang dijual ke publik saat IPO itu berapa, nanti tambah right issue lagi kalau ada, itu jadi berapa, dikalikan harga, disitulah market cap. Berarti kalau masuk big caps, intinya adalah antara salah satu dari harga atau outstanding share itu naik, atau dua-duanya naik. Kalau dua-duanya naik, jadilah big caps. Tapi nggak semua harga naik menjadikan saham itu big caps ya. Kalau kalian lihat mungkin saham-saham seperti GMTD, kalau lihat chartnya itu kenaikannya luar biasa, tapi nggak masuk big caps. Ternyata jumlah saham beredarnya sedikit, kalian bisa cari datanya. Tapi kalau misalnya yang perlu diperhatiin dia begini, saya langsung to the point aja. Jadi big caps apabila kalau faktor kalinya yang perlu diperhatikan, jumlah sahamnya beredar banyak gitu dan harga ikut naik, dia jadi big caps, itu bagus. Dalam hal ini market caps ataupun big caps kategori saham tersebut hanya menjamin likuiditas. Jadi kalau market caps itu besarnya dari jumlah saham beredar, kalian diunggulkan dalam hal gampang beli, gampang jual. Nggak cuma naik, abis itu bitnya hilang-hilangan, percuma floating profit, nggak bisa jualan juga. Nah, itu kiranya market caps atau kategori big caps yang lebih membantu menjelaskan ya. Karena kalau orang bilang big caps itu recommended, yes benar. Dalam hal tadi, gampang beli, gampang jual. Tapi jaminan naik ada nggak? Nggak ada. Ya dalam hal ini kan mungkin market cap itu bisa naiknya karena ada institusi yang masuk dan lain-lain. Itu yang mesti perhatiin. Jadi nggak semua market capsnya tinggi, oh ini saham big caps bagus. HMSP dulu juga big caps. Sampai sekarang masih big caps tapi turun. Jelek banget sekarang harganya. Ya itu efek stock split, tapi habis stock split masih turun. Unilever juga habis stock split masih turun juga. Astra turun dari 5 tahun yang lalu, yang itu kebetulan saya nggak ikutin karena dia dulu katanya 70 ribuan, tiba-tiba jadi 7 ribu, stock split juga tapi saya lupa kapan. Intinya turun, sesuai dengan judul berita tadi, 5 tahun terakhir tekor. Nah pertanyaannya kalau yang nyimpan dari 5 tahun yang lalu, kan harusnya dapat dividen. Apakah menutupi floating loss-nya atau enggak? Itu saya nggak tahu, nggak tertarik untuk tahu juga. Cuman intinya adalah market caps adalah sebuah gambaran untuk likuiditas yang lebih aman, bukan sebuah jaminan saham naik. Saham naik itu masih harus perhatikan banyak faktor. Let's say lihat arus dananya, ada yang akumulasi atau enggak. Arus dana bandarmologi itu beda loh. Bandarmologi itu orang masih pakai yang namanya broker summary. Kalau saya tuh enggak, arus dana tuh enggak. Lalu teknikalnya gimana? Trennya ada enggak? Fundamentalnya gimana? Enggak semua market cap fundamentalnya bagus. Bisa dicek sendiri nanti. Ada yang valuasi kemahalan, ada yang utangnya kegedean, pasti ada aja cacat-cacatnya, itu udah pasti sih. Setiap emiten pasti ada aja kurang-kurangnya. Dimana menurut kita bagus, tapi ya pasti bagus-bagusnya ada tapi-tapinya juga. Ya jadi nggak semua big caps itu fundamental bagus. Yang perlu kalian perhatikan tuh banyak faktor untuk menilai bahwa satu saham, kalau dia big caps pasti bagus. Faktor lainnya seperti kekuatan bersaingnya dan lain-lain di industrinya, lalu aksi korporasinya mungkin dan lain-lainnya, apakah itu bisa menarik investasi atau enggak, itu bisa banyak banget yang mesti perhatiin. Dividennya mungkin ya salah satu daya tariknya juga, in case disimpan dengan yield sekian, berapa tahun kemudian kira-kira baliknya berapa dibandingkan dengan deposito, itu kan perhitungan yang umum yang orang-orang pakai kalau mau berinvestasi jangka panjang, VS ditaruh di deposito bagaimana. Nah intinya dari video ini adalah big caps memang nggak akan selalu naik, nggak akan selamanya historinya naik. Jadi kalau orang kasih atau komunitas kalian bilang big caps itu sahamnya bagus, benar dari sisi likuiditas, tapi jaminan naik dalam jangka panjang nggak ada. Semua saham nggak ada jaminan pasti naik dalam jangka panjang. Bahkan yang small cap jadi big caps pun bisa aja ada. Big caps jadi small caps kayaknya ada juga sih. Kayaknya indeks-indeks MSCI gitu kan juga sebenarnya ada masuk MSCI Global, Small Caps, dan lain-lain, kadang suka edit sama deleted juga kan. Jadi sebenarnya sih kategorinya itu sebenarnya ada, tinggal kita mau masuknya atau enggak. Dan selalu ingat bahwa kategori saham, kelompok-kelompok, blue chip, second liner, third liner, big cap, small cap, sampai gocaps, yang lainnya segala macam itu cuma bikinan doang. Jadi itu kategori yang dikelompokkan oleh masing-masing orang. Jadi nggak ada acuannya juga. Yang penting kalian bisa ikutin pergerakannya aja, mau itu saham seperti apapun, dan yakin saat membeli
termasuk untuk holdingnya berani atau enggak. Di situ akan lebih mempermudah kalian untuk trading. Jadi nggak perlu terlalu banyak. Kalau saran saya, nggak perlu terlalu banyak notes yang bikin jelimet sendiri gitu ya. Pas mau beli, ini apa-apa yang mesti perhatiin, keburu lari nanti nggak sempet beli. Kalau lagi uptrend sering banget kayak gitu. Yang pertimbangannya terlalu panjang, akhirnya ketinggalan kereta. Ya nggak masalah sih daripada nguber terlalu tinggi. Cuman kalau memang udah yakin mantap, beraniin aja untuk beli. Gitu ya. Oke, kiranya itu aja sih yang saya mau bikin. Nggak tahu nih jadi video panjang atau enggak. Yang penting cuman menjelaskan aja bahwa tadi ya tentang market caps itu. Semoga menjelaskan, semoga berguna buat kalian. Oke, kita akan ketemu lagi pada vlog berikutnya. See you again.